berjubah putih, jalamaniok mare-mare. Di haliangi habangsa ni debatana di surgoi. Di sukun may bana, di tabdahodo halakon, takuboto. Jadi dia lusi situa sada sian na 24 na di jolo ni habangsa ni debatai mamando omma akan aporsea nong mamolus haporsuhon goda. Jadi yang setia dalam penganiayaan nang pe dipaporsu-porsu, nang pe dilele ale dang dihianati, dang disuadahon aporsionna. Jadi doho makan atorokon, doho aka suruh-suruan mamuji-muji debata. Nah di ayat yang kita lihat tadi 15, 16, 17 di pasahat tu apostel Johannes dang saliling-liling na si taonon nasidai. Berakhir do penderitaan nasida ninna. Roma non debata do anak ni biru-birui sian banua gijang. Kalau kita baca nanti pangukapon 20 sada, turun ma banua gijang sian gijang tu portibion, disima apuson ni debata sudesi taonon nasida, dohot ilu-ilu nasida. Nah karena itu sekali lagi ya manginang kalau kita mau baca buku pangukapon ini, nggak usah terpaku, jangan mau dipusingkan oleh gambar, oleh angka, tapi ambillah pesan-pesannya. Yaitu ahamatonana, selalu adong anak-anak kalimat anong tajaha di buku pangukaponi hot mahamu, tio matuk palmi, tio maha porsiomi, unang mudur nang pesongoni posina kada. Nah, karena itu ini buku pangukapon ini mau menguatkan iman kita, amang inang. Kita belum mengalami seperti gereja masa purba, gereja perdana yang bukan hanya dilarang bangun gereja, dipersulit, tapi bahkan nyawanya menjadi taruhan. Anggo kita dang dope. Seorang dope kita di Indonesia ale dipaingot kita dang jadi bahenon manang AHP, manang parsahiton, manang sitaonon, manang masalah, manang tekanan, dang jadi swadahonon haporseaon alani tekanan, alani parsahiton, alani masalah, alani naporsu natai, bertahan bahwa penderitaan itu pun tidak selama-lamanya dan abadi. Penderitaan alani kok mahita manio haporseok tai. Dalam 3 hari dijanjikon debata ahadole hononna tu aka namona haporseonna. Dilegon ulos nasaksa, dilegon tupal, dilegon gabi tiang parguru di bagas jorona, dilegon goar naik baru, dilegon hanguluan nasa liling-liling. Nah ima patujolo siak kami amang ina upasa tamima tu kita lao moladong neng manukun manang mangalehon hatorangan manang pandapot taringot tu buku pangukapon secara umum manang pangukapon pitu ayat sia 110 pitu nagabe turpu jamita di partangnya hafta borninon nagabe turpu epistel tu hari minggu. Silakan pasatami matu kita salutna isema neng manukun manang mangalehon hatorangan tambahan pamorahon partondiota saluhutna. Silakan amang ina. Isema kita silakan. Silakan ini. Gini terima kasih. Sering kadang-kadang saya kan suka kadang-kadang banyak sekarang di YouTube itu khotbah-khotbah menceritakan tentang wahyu. Jadi kadang-kadang kita mau, khususnya saya ya sebagai seorang ibu mendengarkan tentang ngerinya isi dari Hezekiah ya di kupasan tentang di pangukapon itu memang seram nanti ya gitu. Jadi bagi kebetulan di dalam YouTube itu disampaikan sering orang mendapatkan penglihatan seperti yang bilang tadi dalam kengerian di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kadang-kadang suka kita bayangkan, oh di sana tsunami, nanti di tsunami di sini dikasih tahu bahwa nanti ada seperti ini. Jujur kalau kita mendengarkan khotbah itu serem juga ya, kalau dipikir-pikir serem juga ya. Tapi bagaimana kita caranya
menenangkan diri karena gini ama untuk suaminya sana jadi gak dengar. Kadang-kadang kan Tuhan itu ngasih penglihatan ama, ngasih penglihatan gitu. Emang gak enak di dalam diri itu gak enak. Tapi begitu dengar di YouTube, ya aku pernah merasakan itu. Jadi melihat akan ada banjir besar, akan ada jadi penderitaan besar. Tapi kalau mau kita sampaikan kepada orang, aku tuh takut dibilang dukun gitu mah. Atau dibilang dukun, aku tahu soal rohani gitu kan mah. Cuma ketakutan. Nah, ketakutan itu ada di dalam hati gitu. Bagaimana caranya untuk melepaskan ketakutan itu di dalam diri? Ya. Mulai temenang, napar jolo kita mestinya lebih kritis boy manirang membedahon pangukapon atau penglihatan dengan obsesi, dengan halusinasi, dengan kerinduan. Jadi kalau halusinasi, kalau kerinduan, kalau mimpi itu yang datang dari dalam hati kita. Kalau pangukapon itu yang datang dari luar, dari Yesus. Itu satu. Napa dua hon penglihatan manang pangukapon itu tidak bisa diprogram. Itu tidak bisa direncanakan. Jadi sarubay masalah sada contoh apostel Batak nanidok na apostel Batak opui nomensen mungkin di bagasan saliling nguluna holang sahali doi majalo pangukapon. Ima ditiki lau membuka pakobasion ibana di rura silindung nakok may mana tudolo si atas barita ima salib kasih sinuai disima ibana martangia laho mamuhai pakobasion na disilindung di bagasan tangyang na di bereng ibana mga jongjong gereja di desa Nawalu di 8 mata penjuru angin nga di begir ibana makuling giring-giring di desa Nawalu. Jalan nga di bereng imana dana sekolah minggu marnujung. Hape nang gosada gereja dang adong dobe tiki. Ima pangukapon naro tu opui moments. Tapi itu tidak terjadi sering. Itu tidak bisa dibuat menjadi rutin. Hanya mungkin hanya sekali atau 2 kali dalam hidupnya dia menerima penglihatan. Paulus juga tidak setiap kali menerima penglihatan. Mungkin hanya beberapa kali kita lihat dalam itu. Waktu dia mau bertobat, dia mendapat penglihatan. Pernah juga dia mendapat penglihatan yang lain. Stefanus mungkin hanya 1 kali. Nah karena itu mungkin kita mesti kritis supaya tidak kita langsung ambil kesimpulan mimpi kita, kerinduan-kerinduan kita, atau bayangan-bayangan yang ada dalam hati dan pikiran kita sebagai penglihatan yang dari Tuhan. Itu mesti betul-betul dikonfirmasi, betul-betul diperiksa, betul-betul sampai akhirnya kita mengambil kesimpulan memang sian Tuhan itu. Nah, alat ukurnya amang inang apa? Penglihatan yang benar dari Tuhan itu tidak bisa direncanakan, tidak bisa diprogram, tidak bisa dibuat menjadi sesuatu yang rutin. Nah, karena itu kita mesti hati-hati kalau ada pengkhotbah yang selalu mengatakan dia dapat penglihatan. Alat ukurnya nggak ada. Apa parameter kita mengatakan penglihatan itu benar atau tidak? Kita nggak punya alat ukur. Nah karena itu kita mesti hati-hati. Kalau ada orang yang sangat rajin, sangat gampang mengatakan dia dapat penglihatan. Itu satu. Nah yang kedua, buku Pangukapon ini bukan bercerita tentang keadaan 1000 atau 10.000 tahun yang akan datang. Buku Pangukapon ini mau mengatakan, memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes yang sedang dibuang ke Patmos oleh kerajaan Rom pada waktu itu, Tokinari Marupa Maromi. Jadi salah satu Rom itu digambarkan di sini sebagai Babel. Kaisar kerajaannya digambarkan sebagai binatang yang muncul dari laut. Itulah kerajaan Rom di Laut Tengah itu. Dan dalam sejarah terbukti bahwa Roma itu hancur dan sampai sekarang nggak ada bekasnya. Imperium Roma itu, bahwa yang bertahan sampai sekarang adalah
biru-biru ni debata nong mate jalan mulak manggului. Yang bertahan sampai sekarang adalah Allah. Nah karena itu sekali lagi Amang Inang, buku Pangukapon ini tidak bisa dipakai untuk menghitung kapan hari Tuhan, kapan kiamat datang, karena nggak ada satupun yang tahu. Buku Pangukapon ini juga tidak bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan bencana alam sekarang adalah tanda akhir zaman. Jadi kalau terjadi banjir, terjadi tsunami, terjadi gunung meletus, itu tidak boleh diambil kesimpulan Tokinari, Roma, Kristusi. Bencana alam itu nggak boleh diambil kesimpulan. Nah karena itu tadi kami katakan, kalau kita baca buku Pangukapon, gambaran-gambaran yang menurut kita seram di sini cukup dibayangkan saja sama buku kita, tapi nggak usah terlalu ditekankan. Abaikan saja. Yang paling penting adalah pesan-pesannya. Martahan mahamu, marbengek ni roha mahamu. Selalu itu muncul kalimat-kalimat itu nanti dalam Wahyu. Ada anak kalimat yang mengatakan supaya kita setia, supaya kita tabah, karena Tuhan segera datang. Nah jadi ini menarik Amang Inang, kondisi negara kita aman, tapi kalau kita sedang sakit misalnya, atau sedang susah, moloholan sahit taido nata bereng-bereng terus, moloholan hakurangat taido terus nata bereng-bereng lemgeledo. Jadi, nah Wahyu ini mau mengatakan dalam penderitaan, jangan cuma melihat kepada penderitaan itu, lihatlah keluar, lihatlah kepada Tuhan, lihatlah kepada Kristus yang mati tersalib. Di sini digambarkan Yesus itu sebagai biru-biru. Biru-biru ni debata non tartulang jalan mulak manggulu. Bereng mak Kristusi. Nama te ibana ale nunga mulak manggulu. Ibana do nama nio nasa huaso. Jadi seperti itu Nang. Jadi kitab Wahyu ini nggak usah kita percaya, apalagi sekarang banyaknya YouTube atau TikTok para pengkhotbah yang tidak sedogma sapoda dengan gereja kita, dengan mudahnya mengkhotbahkan kitab Wahyu dengan menafsirkannya menurut keinginannya sendiri. Jadi karena itu kami selalu mengatakan nggak usah terlalu terpaku dengan angka gambar yang ada di sana. Silakan Amang Inang yang lain. Mula dong yang ngandukun mana mangaliong hatoran. Jadi sekali lagi Amang Inang, mula dong ala Kristen nama biar manjaha buku Pangukapon berarti nasalah jahat. Ini barita nauli. Laho pahot ton haporsiao, laho mangapuli, dan buku lau pabiar-biarkon, buku Pangukapono. Jadi jangan dong buku di Bibel pain na lau pabiar-biarkon kita. Nggak ada buku, salah satu buku di situ yang mau menakut-nakuti kita. Nah lo mau rohani debata pabiar-biarkon anakna, pabiar-biarkon kurian. Baliksa mangapuli, pahot ton haporsiao. Silakan Amang Inang yang lain kalau ada yang mau bertanya atau kasih keterangan tambahan. Aduh siap kita nong tamak menjabuk Pangukapon. Ya silakan Amang. Ya. Jadi memang ada kolonialisasi secara sederhana tadi di Pangukapon memang agak sulit. Jadi lupa pertanyaan siang ayat 1 2 1 kalau na bereng menyambung mana alai intina bereng mereka mau di lima akan pros ya suhon godang numa diburi nasida jalan pasak di bagasan mudar di biru. Haturangan nama mungkin orang jelaskan sendiri. Kalau sebelum pengertiannya atau apakah makna yang dikandung, mereka telah mencuci jubahnya melalui darah domba. Tadi Pak Amang. Jadi anak konotasi. Jadi nakin kan nggak udah Mas, Apostel Yohanes di Pulau Patmos. Diberengi mana mah Roma tu ibana songon film songoni. Ditiki di pulau ini, dibayar bereng di patudu kon, di pataridakon mah tu ibana songon sada gobaran, sada film. Nah salah satu diberengi mana adong natorok nasohabilangan makaliangi
habangsa ni debata di Banua Gitja. Natoropon memakai ulos na saksa, memakai jubah putih dan maniok mare-mare. Bisukun may mana, ditagda hodo halako, diboto hodo siya diaon, dido imana daw, hodo rumbotosa. Lungin dipatorang matuibay. Omma nang mamolus haporsukon gudani. On mahalak Kristen na dipaporsuk-porsuk kesa Romi. Alidang ulo na sidang mungil siat haporsyaw. Jadi dipakai ibana bahasa gambaran. Nga dicuci nasida be juga ulos nasidai di mudar ni biru-birui lapatan na mudar ni Jesusi. Jadi di mudar ni Jesusi dicuci nasida gabe saksak gabe putih. Nah itu kan gambaran bahasa simbolik bahwa darah Yesus itu membuat hidup kita, membuat tubuh kita, hati kita kembali menjadi bersih. Nah ini kan menarik itu Bang Inar. Sebetulnya darah itu kan merah, tapi justru ketika ini kan bahasa gambaran, nggak harafiah. Bahasa gambaran bahwa ketika kita membasuh di dalam darah anak domba itu, kita kembali menjadi putih dan bersih katanya. Oh my mana. Nah itulah gambaran yang dia lihat. Malapatan nih. Laho pahot ton haporsial. Jadi mau menghibur orang-orang Kristen yang sedang disiksa bahwa penderitaan mereka tidak sia-sia. Bahwa mereka akan menang dan bahwa mereka akan dikumpulkan di sekeliling takhta Allah di sorga. Jadi kan bisa kita bayangkan betapa sakitnya perasaan orang Kristen pada waktu itu, nggak bisa melawan karena mereka dibunuh hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, diadu dengan binatang buas, ada yang dipenjara, dilele. Betapa sedihnya perasaan mereka, tetapi Yohanes bilang, martahan mahamu, ngahu bereng be, adong natorok di habangsa ni debata, memuji-muji debata. Nah nanti kalau kita baca terus sampai Wahyu 21, pada akhirnya anak manusia itu akan datang. Sorga turun ke bumi katanya. Kerajaan Roma ini akan rupa. Jadi nggak dibereng gimana. Waktu itu sebetulnya waktu datang penglihatan itu ke Apostel Yohanes, Kaisar Rom masih sangat kuat. Tapi dalam sejarah terbukti hanya dalam tempo sekian tahun ini tiba-tiba runtuh dan sampai sekarang nggak ada bekasnya. Jadi cuma bahasanya pakai bahasa gambaran, bahasa sandi, bahasa lukisan yang sangat sulit kita tangkap. Apalagi di situ misalnya ada tentang sebuah bencana. Dilihatnya lah ada belalang. Belalang ini ekornya seperti kala jengking, mukanya seperti manusia. Itu kan susah kali kita bayangkan itu. Adalah kuda dilihatnya ada 4, yang satu warnanya hijau belang-belang. Dilihatnya lagi nanti ada binatang yang muncul dari langit. Nah, kami berani katakan abaikan aja gambaran itu. Nggak usah pusing kita dengan gambar itu. Juga angka-angka yang ada di situ, 1 masa, setengah masa katanya. Itu abaikan aja. Ada di situ dibilang kerajaan 1000 tahun. Abaikan aja. Yang penting pesan Wahyu ini adalah supaya kita bertahan dalam iman kita. Dan kepada Yohanes ngadipatari dahon debatabe dan Kaisar Romi Alfa do Omega dan Kaisar Romi si Palua alani unang sobbay man nanti alani gede mate tu kurang kalau Kristen ala dangu rumah sobba tu patung ni Kaisari ya. Ada seorang uskup pada waktu itu yang diancam pilih mengkhianati Kristus, tinggalkan kekristenan atau mati. Polikarpus mengatakan, ngapi 70 tahun umurku, nanggo sahari dak kia dikhianati Kristus. Tumago mau mati daripada kukhianati ibana. Akhirnya memang mati. Dan banyak orang seperti itu pada zaman Wahyu ini, yang seperti martir semacam itu. Tapi mereka memilih demi imannya dia tidak mundur. Nah ini memberi kepada kita sekarang kekuatan. Ya janganlah karena kesusahan sedikit langsung mengkhianat, langsung mundur. Setia.
Ima. Nah, kalau ada kesempatan saran kami baca amang inan kitab Wahyu, baca saja, dan ketika membacanya anggap aja sedang menonton film. Sedang menonton film atau menonton wayang babak demi babak. Tangkaplah pesannya. Jadi abaikan lightingnya, sound effect-nya, abaikan saja. Tapi pesan-pesan utamanya, impolanya, tonanya mah tatak. Amin. Martangyang meta. Tuhan, sada do pangiduan nami. Lekon ma tu kami tondimi. Asa ibana naman dasi hami. Makarikoton majaha bukum nabadiai. Termasuk madibagasan na buku pangukaponi. Poma Tuhan, na mangrupi kami. Asa tahu kami Tuhan menakut, maniok, impola, barita na pinasahat ni buku pangukaponi. Ima asahot kami marhapor siyaw nang pesipata ikon manao, ikon mangay kami. Ala ni hapor siyaw nami i. Patugu mahapor siyaw nami Tuhan. Tuwa kami madibagasan tangiang nami, keluarga, ama nami siray, dokina nami baru pandiangan, mangmangalelon bagas nasida, gabi inganan partangyangan nami. Mangido mahami tuho ali Tuhan, tinggal maho di bagason, rapon nasida. Pasu-pasu Tuhan secara khusus. Buru nasida si Gabriel na di tanggal 5 marulang tahun palima. Poma Tuhan na menjaga buru nami si Gabriel andulu mobi siyang tarbayan ni natorasna amang siray inang buru pandiangan menjaga ibana. Suruma akka suru-suruan mi menjaga daging do tondina mangondihon ibana manandidia pe ibana. Pasu-pasu Tuhan, pertumbuhan. Pasu-pasu, nang ama nami do ina nami di bagasan ulon na siapar. Alilobi siya ni Tuhan, di son maho Tuhan tinggal, mamasu-masu nasida, mangalekon damemi, dohot las ni roham. Tu nasida, sekeluarga. Nang tu kami saluhut nape Tuhan, mangido kami, pasu-pasu mahani. Leon hapor siyaon na siyan benua gijangi Tuhan. Lehon las niroha, lehon damemi na sumurungi. Jala dongani mahami Tuhan di bagasan ari-ari ni ayuan nami. Sudetang iyang namion, upasat kami may tuho, holan mangasahon, goar ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si Kopkop Amin.